dapur Rasulullah tidak pernah menyala 3 hari berturut-turut. Hari ini dapat makan, besok dapat makan, hari ketiga sudah puasa, tidak ada makan. Sampai kapan keadaan Rasulullah seperti ini? Hatta tawaffahullah, sampai diwafatkan oleh Allah. Kondisi Nabi kita seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi azzat ma'rifatuhu fala yudraku bil'ukuli khafiha wa jalla sifatuhu fala yatakaddar bilmankuli safiha wa tammat kalimatuhu fala yuraddu hukmu qadiha wa damat azaliyatuhu faman za yudahiha. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا يمكن تناهيها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إلى يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Kaum muslimin, umat Nabi Muhammad yang hidup pada masa itu, berbagai macam cara mereka mengekspresikan cintanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mereka kenal sejak kecil, siapa keluarganya dan bagaimana sifat-sifatnya yang begitu mulia. Di antara mereka ada seorang pedagang yang mempunyai kebiasaan sebelum ke pasar, sahabat Nabi ini selalu menunggu Nabi keluar dari rumahnya untuk melihat wajah sang kekasih Nabi Muhammad. Setelah Nabi keluar dari rumahnya, dia merasa senang, lapang dadanya, hilang sumpek-sumpeknya, kemudian pergi ke pasar. Begitu sering yang dilakukan oleh sahabat Nabi ini. Suatu saat dia melihat Nabi di pagi hari itu, kemudian ke pasar. Rasa-rasanya ada sesuatu yang kurang di dalam hatinya. Kepingin dia melihat sang kekasih Rasulullah sekali lagi. Dia tutup dagangannya, balik mendekat ke rumah Rasulullah, dan dia lihat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pertemuan dia yang Allah takdirkan, rupanya itulah pertemuan terakhir untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita begitu sayang kepada umatnya, dan umatnya pun hormat dan memuliakan beliau. Ada lagi sahabat yang memperlakukan Rasulullah kalau Rasulullah berwudu. Ini ada di kitab Asy-Syifa yang ditulis Qadhi Iyad, ulama masa lalu. Rasulullah berwudu, ditadahi itu bekas wudunya. Mereka kepingin air wudunya itu dijadikan berkah oleh mereka, tidak sampai jatuh ke tanah. Mereka ketika Nabi mencukur, rambut-rambutnya dikumpulkan oleh sahabat Nabi, dan Nabi tidak marah mereka memperlakukan itu. Ada yang meminta kepada Rasulullah supaya sholat di ruang rumahnya, dan itu kebanggaan luar biasa oleh sahabat yang memohon sang kekasih Nabi Muhammad untuk salat di rumahnya.
Bukankah kita senang kalau ada kita foto bersama dengan pejabat fulan dan fulan itu, kita pasang itu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tutur katanya indah, akhlaknya indah. Oleh karena itu di Jumat yang mulia kali ini, marilah kita merenungi apa yang telah dicatat oleh para ulama yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berulang kali mengaku diperintahkan untuk menyatakan, aku tidak lain dari manusia seperti kamu juga. Hanya saja aku mendapat wahyu. Mendapat wahyu itulah yang membedakan manusia ini dengan manusia lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa beliau mendapat wahyu karena beliau adalah manusia agung. Seperti yang terdapat dalam firman Allah kepadanya, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, wa innaka la'ala khuluqin azim. Demikian konsideran pengangkatan beliau sebagaimana diabadikan oleh Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Sebagai manusia beliau dapat dilukiskan, bahkan dilukis karena informasi tentang fisik, penampilan dan perawakan beliau amat kaya. Bukankah banyak ahli yang dapat melukis melalui informasi? Ini hanya pengandaian. Kalau bukan karena penghormatan atau kekhawatiran tentang dampak negatifnya, niscaya tidak ada larangan untuk melukis beliau atau memerankan perannya dalam layar kaca dan layar lebar, sehingga lukisan yang menampilkan diri beliau akan mudah dilihat di mana-mana. Tingginya sedang-sedang saja, tidak gemuk, tidak pula kurus. Bahunya lebar, dadanya bidang, ototnya kekar dan kepalanya sedikit besar. Rambutnya hitam gelap, sedikit ikal terurai sampai ke pundaknya dan selalu tersisir rapi. Siapa yang memiliki rambut hendaknya dia menghormatinya, yakni menyisirnya dengan rapi. Begitu pesannya. Dalam usianya yang lanjut hanya terdapat sekitar 20 lembar uban. Uban itu menurut beliau akibat ketegangannya saat menerima surat Hud yang mengandung ancaman. Syayyabatni surat Hud. Mukanya bulat, menarik bagai purnama, matanya hitam cemerlang dan bersinar. Tetapi putih matanya sangat jernih, bulu matanya hitam, panjang dan tebal, sehingga terlihat bagaikan memakai celak. Hidungnya mancung sedikit besar, giginya tersusun rapi dan diurus tidak kurang dari 10 kali sehari dengan menggunakan siwak semacam sikat gigi terbuat dari dahan kayu. Kulitnya bersih dan lembut, warnanya campuran putih kemerah-merahan. Tangannya laksana sutra, bagai kelembutan tangan wanita. Langkahnya cepat dan luas, seperti seorang yang turun dari ketinggian. Bahasanya jelas dan indah terdengar. Seringkali ketika berbicara beliau menggelengkan kepala atau menepuk telapak tangannya dengan jari telunjuk serta menggigit-gigit bibirnya. Kalimat-kalimatnya yang penting seringkali diulang hingga 3 kali agar dapat dipahami dan dicerna dengan baik oleh pendengarnya. Bila menoleh, beliau menoleh dengan seluruh badannya, dan bila menunjuk, beliau menunjuk dengan seluruh jarinya. Begitulah kebiasaan beliau. Beliau tidak makan kecuali lapar, dan jika makan tidak sampai kenyang, dan selalu memulainya dengan basmalah. Madu dan susu adalah makanan mewah yang beliau sukai. Sayang, kedua jenis minuman itu tidak dapat sering disuguhkan, walaupun ketika beliau telah menguasai Jazirah Arabia. Bahkan tidak jarang pada pagi hari ketika hendak sarapan, beliau tidak menemukan sesuatu yang dapat disantap sehingga beliau berpuasa. Perawakannya gagah, penuh wibawa tetapi simpatik. Selalu tersenyum walau tawanya jarang dan gelaknya tidak terdengar. Hartanya yang paling berharga adalah sepasang alas kaki berwarna kuning hadiah Nejus dari Abisinia. Beliau sangat menyukai wewangian, sehingga tanpa melihat beliau pun seseorang dapat menyatakan bahwa beliau hadir di tempat itu karena keharumannya. Hidupnya sangat sederhana, beliau tinggal di sebuah pondok kecil beratap jerami. Kamar-kamarnya disekat dengan batang pohon palem.
dan direkat dengan lumpur. Beliau sendiri yang menyalakan api, memerah susu dan menjahit pakaiannya yang sobek. Beliau tidak pernah memukul siapapun. Makiannya yang paling buruk adalah apa yang terjadi padanya. Semoga dahinya berlumuran lumpur. Pembantunya Anas bin Malik berkata, 10 tahun aku bekerja pada Rasulullah, tapi tidak sekalipun beliau berkata cis kepadaku. Ketika ada yang memintanya mengutuk seseorang, beliau menjawab, aku diutus bukan untuk mengutuk, tetapi untuk mengajar. Bu'istu mu'alliman. Begitu kata beliau. Kemenangan pasukannya tidak membuatnya angkuh. Beliau memasuki kota Mekah yang penduduknya pernah mengusirnya dengan menundukkan kepala, sambil menamai bekas orang yang memusuhinya dengan berkata, saudara yang mulia atau putra saudara yang mulia. Akhun karim wa ibnu akhin karim, idhabu fa antum tulaqa. Itulah sebagian kecil apa yang dicatat oleh para sejarawan dan para ulama yang berkaitan dengan Rasulullah. Kita sudah 14 abad ditinggalkan oleh beliau. Petunjuknya jelas. Ada Al-Quran, hudalil muttaqin. Problem apapun, masalah apapun yang kita hadapi, jangan keluar dari petunjuk Al-Quran. Kita dipuji Allah, kaum muslimin dipuji Allah kalau kita taat kepada Rasulullah. Warisan diatur dengan baik. Sepengetahuan saya tidak ada agama yang mengatur warisan dengan begitu cermat dan adil seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, Nabi kita. Begitu juga ketika kita berumah tangga, berdagang, bermasyarakat, menjadi pemimpin. Sayang, kalau tadi Rasulullah rumahnya sangat sederhana. Salah satu istri beliau setelah Sayyidah Khadijah wafat mengatakan dapur Rasulullah tidak pernah menyala 3 hari berturut-turut. Hari ini dapat makan, besok dapat makan, hari ketiga sudah puasa, tidak ada makan. Sampai kapan keadaan Rasulullah seperti ini? Hatta tawaffahullah, sampai diwafatkan oleh Allah. Kondisi Nabi kita seperti itu. Ridha dengan sedikit apa yang diberikan oleh Allah, usaha. Dan Rasulullah puji kalau ada seorang mukmin punya pekerjaan. Jangan kita jadi penganggur yang menjadi beban keluarga kita, beban masyarakat kita. Akhirnya kepingin kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, makan enak, jadi koruptor, jadi maling, jadi penipu. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Kemudian pula masih dalam kondisi saudara kita yang diperangi oleh Zionis Israel, jangan kita lupakan, minimal kita doakan terus. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ayyidhum bi ta'yidin min 'indik wa nasrin 'alal mu'anidin minal munafiqin wal kuffar. Mereka ketakutan anak-anak itu tidak bisa sekolah, tempat-tempat ibadahnya hancur. Dan yang paling menyesakkan dada kita, sebagian negara-negara Arab yang muslimi itu justru membantu Zionis Israel. Mereka takut kepada Amerika ditekan dibandingkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lihat di televisi kita, silahkan lihat di HP kita, siapa yang membantu kaum muslimin di Palestina yang sedang menderita itu. Justru dari negeri lain, termasuk kita selalu mendoakan, memberi makanan, uang dan seterusnya. Moga-moga amal kita yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh Rasulullah mesti ada niat kita. Hati orang yang beriman itu untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mati, itulah mati yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ish kariman au mut wa anta syahid. Hidup mulia atau mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah. Ish kariman au mut syahid, ataukah mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Hidup mulia atau mati syahid. Dan kita saksikan, saya lihat juga di HP, mungkin sebagian saudara melihat seorang ibu yang meninggal, anaknya 4 mati syahid. Seperti dulu
sahabat Nabi yang seorang ibu juga meninggal, anaknya 4 syahid. Tapi apa yang ditanya oleh mereka, bagaimana Rasulullah? Apa Rasulullah selamat? Rasulullah masih hidup, selamat. Anaknya sudah meninggal. Dia katakan, alhamdulillahilladzi syarrafani bihim. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan diri saya dengan kesyahidan, mati syahid putra-putranya. Mesti ada cita-cita itu di hati kita itu. Kita tidak bisa ke sana, kita doakan mereka terus. Dan produk-produk yang mendukung Zionis Israel terus kita boikot. Kentucky-nya dan yang lainnya itu kita boikot. Kita tidak mati karena kita tidak makan yang diproduk sama mereka itu. Makanan kita masih banyak. Ayam segar banyak, ikan banyak, minuman segar banyak yang halal. Silahkan kita nikmati itu, tapi di tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pada masa Nabi mendapatkan kemuliaan karena ada Rasulullah. Peperangan mereka selalu menang, tapi boleh jadi sesekali mereka kalah. Ketika mereka merasa banyak jumlahnya, justru kaum muslimin pada masa Nabi kocar-kacir dikejar sama musuh mereka itu. Wa dhaqat alaihimul ardu bima rahabat. Karena mengandalkan apa? Karena mengandalkan jumlah yang banyak. Musuhnya sedikit, tapi akhirnya kalah. Tapi yang Allah janjikan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada pengamat Timur Tengah, mudah-mudahan Allah wujudkan dalam waktu dekat. Ini peperangan yang dilakukan oleh Palestina dan yang lainnya, kalau ini menang, insya Allah menang untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita kabur dari medan laga, boleh jadi semakin berat di masa-masa yang akan datang. Moga-moga Allah tetapkan iman dan Islam kita sampai kita bertemu dan meninggalkan dunia ini. Kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. Siapa yang ingin bertemu liqa dengan Allah, falyamal amalan salihan. Beramalah dengan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah harus terus kita zikirkan, kita hayati, kita amalkan, kemudian kita sebarkan kasih sayang di tengah masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على حبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين
واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم. على ذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.